kami bukan hanya di UMKM-nya saja, tapi juga kami bergerak ke lebih kecil atau get smaller, yaitu adalah ultra mikro. Jadi lebih kecil daripada mikro. Jadi bahkan yang untuk segmen yang baru memulai usaha, kami bergerak dengan PT PNM, Permodalan Nasional Madani. Kami punya program Mekar, itu menggerakkan perorangan secara kelompok untuk memulai usaha. Halo Sobat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Di sini telah hadir Branch Manager BRI Cabang Pamekasan, Mas Abi. Selamat datang Mas Abi di podcast kami. Mas Syahid. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, dengar-dengar kemarin ikut kontes bernuansa Madura United nih. Ya. Gimana, bisa diceritakan nih kontes apa dan seperti apa sebenarnya? Sebenarnya gini, kebetulan saya sebagai Branch Manager BRI di Pamekasan, alhamdulillah sudah 3 minggu di Pamekasan. Kemarin di tanggal 14 Oktober kami mengikuti kontes namanya, atau kompetisi namanya BSEC atau BRI Service Excellence Competition tahun 2023 tingkat regional. Memang temanya sporty dan kami menggunakan tema Madura United karena memang kami ada di wilayah yang juga menjadi home base dari Madura United. Dan alhamdulillah mungkin berkat maskot yang kami gunakan, Madruji, juga menjadi istilahnya apa? Pojur ya. Yang menjadi simbol atau keberuntungan kami, selain dari keberhasilan teman-teman juga untuk menjadi finalis dan berkesempatan untuk bisa melanjutkan ke tingkat nasional di Jakarta. Oke. Seperti itu. Sebelum berbicara soal hasil, itu sebenarnya kontes seperti apa itu sebenarnya? Kontesnya sebenarnya tentang bagaimana kami memberikan layanan terbaik bagi nasabah, terutama nasabah BRI, nasabah setia kami yang mulai dari nasabah simpanan, nasabah pinjaman hingga nasabah yang menggunakan jasa perbankan, seperti itu. Jadi penilaiannya sejak dari awal tahun dan hingga posisi kemarin, dan juga kami juga yang kemarin itu eventnya puncaknya adalah kompetisi Smart Knowledge. Jadi pengetahuan kami mengenai perbankan serta bagaimana memberikan layanan kepada nasabah, seperti itu. Nuansa Madura Unitednya di sisi apa? Nuansanya ada di kostum kami dan spirit kami sebenarnya. Spiritnya, gimana nih spiritnya? Ya spiritnya kan, ya alhamdulillah sekarang kan Madura United sebagai salah satu penguasa klasemen kan, dan dari situlah menjadi spirit kami. Kalau Madura United bisa sebagai penguasa klasemen Liga 1 Nasional, BRI Liga 1, maka kami pun insya Allah bisa seperti itu. Itu di harapannya. Berarti semangatnya ingin menguasain perbankan di Pamekasan ya? Pastinya. Seperti itu. Dengan spirit seperti itu. Yang soal maskotnya itu seperti apa fungsinya di situ? Ya, maskotnya tentunya selama ini kan Madura sebagai maskot Madura United ya, yang tentunya yang membawa spirit lebih, motivasi lebih bagi para pemain dan para supporter sebagai pemain ke-12. Dan insya Allah yang harapan kami sebelumnya itu dengan ada Madura juga membawa spirit itu juga kepada kami tim, karena kebetulan tim itu ada 5 peserta, termasuk saya sebagai pendamping, dan alhamdulillah memang kami bisa berhasil di tingkat grupnya maupun sampai di finalnya, seperti itu. Pak, tahu nggak nih kepanjangan Madruji apa ini? Nah, itu yang mungkin bisa dibantu. Madura rukun dan terpuji. Dari itu sebenarnya untuk menggambarkan supporter-supporter Madura United ini itu orangnya rukun-rukun, tidak suka dalam artian menjaga persaudaraan antar supporter, karena memang seperti yang disampaikan oleh Presiden Madura United, sepak bola ini sebenarnya ajang silaturahmi bagi semua kalangan, bisa bertemu tanpa memandang dia berasal dari mana, suku apa, berbahasa apa, beragama apa, mereka berada dalam satu tribun, dan ketika sudah hampir gol semuanya teriak, ketika gol semuanya selebrasi, dan ketika sedih semuanya sedih. Jadi satu. Nah, itu ya sebenarnya. Iya. Ini gimana kemarin hasilnya? Jadi juara berapa nih? Hasilnya memang kami menjadi finalis, menjadi runner up ya. Cuman memang karena
kondisinya karena ada sudden death ya. Nah, sudden death itu kondisinya memang masalah mental dan keberuntungan. Posisi kami ada di second runner up atau juara 3, tapi insya Allah kami masih punya kesempatan dan kami optimis untuk bisa berangkat ke Jakarta untuk tingkat nasionalnya. Yang berangkat sejatim berapa? Sejatim ada 2 karena memang BRI khusus untuk Jawa Timur itu terbagi di 2 wilayah. Kami punya regional istilahnya, regional Malang dan regional Surabaya, seperti itu. Jika tetap berangkat ke yang level nasional, bertemu dengan yang terbaik dari daerah masing-masing, itu apa yang akan dibawa ke sana? Apa tetap konsisten dengan nuansa Madura United atau memang ada persiapan yang lain? Tentunya kami akan konsisten dengan tema Madura United ya, karena memang kami sebagai sponsor Liga 1 saat ini ya, tentunya namanya juga pun BRI Liga 1, spiritnya tentunya sesuai dengan spirit corporate ya, spirit perusahaan. Insya Allah juga membawa motivasi lebih bagi kami karena dari awal Madura United sudah bersama kami. Insya Allah juga akan kami bawa juga untuk di tingkat nasional. Siap. Oh ya, berbicara soal perbankan tentu juga tidak bisa dipisahkan dengan UMKM nih. Betul. Ya, apa nih sebenarnya produk-produk dari BRI Pamekasan yang orientasinya atau muaranya untuk mensejahterakan atau membantu UMKM di Pamekasan? Oke. Tentunya kita harus bicara definisi UMKM dulu ya. UMKM itu kan simpelnya kepanjangan lah. Kepanjangan adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Dan memang kami secara portofolio sudah lebih dari 80% bergerak di sektor itu. Di segmen, jadi untuk di mikro, kecil dan menengah. Dan saat ini kami bukan lagi hanya BRI sebagai bank, tapi kami sudah sebagai holding. Sejak 2021 sudah terbentuk holding BRI, holding ultra mikro, membawahi Pegadaian serta PNM. Di situ kami bukan hanya di UMKM-nya saja, tapi juga kami bergerak ke lebih kecil atau get smaller, yaitu adalah ultra mikro. Jadi lebih kecil daripada mikro. Jadi bahkan yang untuk segmen yang baru memulai usaha, kami bergerak dengan PT PNM, Permodalan Nasional Madani. Kami punya program Mekar, itu menggerakkan perorangan secara kelompok untuk memulai usaha, seperti itu. Jadi memang bukan lagi untuk yang sudah punya usaha, tapi juga bergerak untuk yang mau mulai usaha dan bukan hanya menjadi pegawai saja, tapi juga bisa istilahnya berdikari, punya usaha sendiri. Berarti program Mekar tersebut itu berfungsi untuk permodalan bagi orang yang mau merintis atau memang orang yang sudah punya usaha? Untuk merintis. Walaupun memang sudah punya usaha, tentunya kami tetap support. Nah, memang kami punya journey ke depannya. Journey itu ada tahapan, ada perjalanan yang awalnya mungkin baru memulai usaha, setelah itu bisa naik kelas hingga ke level berikutnya. Karena mulai usaha pasti di sektor ataupun segmen ultra mikro, setelah itu mikro, dan insya Allah bisa kami bantu, kami dampingi, kami support hingga ke level menengah, dan bukan tidak mungkin bisa ke level korporasi. Oke. Seperti itu. Ya, berarti bisa juga kalau orang yang belum punya usaha sebenarnya. Ya, bisa pengajuan juga. Tersebut. Tentunya bisa, karena memang ada journey ya yang tahapan. Kalau memang belum punya usaha, nanti akan kami bantu melalui PNM. Untuk yang sudah punya usaha, sudah mungkin punya aset, bisa langsung dengan kami di BRI melalui kantor kami di BRI Unit, atau bisa melalui Pegadaian, seperti itu. Nah, kalau yang memang sudah punya aset dan omsetnya sudah mungkin sudah lumayan ya untuk sebagai UMKM ataupun pengusaha kecil, ya tentunya sebagai BRI kami bisa support bukan hanya untuk program, tapi juga yang sifatnya komersial, seperti itu. Apa yang membedakan? Saya punya keyakinan dan juga saya tahu beberapa produk dari perbankan yang lain. Apa yang membedakan yang program Mekar ini yang orientasinya terhadap UMKM dengan program perbankan yang lain yang juga punya orientasi ke sana? Mungkin begini Mas Said, kalau untuk Mekar ini kan bukan bank sebenarnya. PNM itu bukan kan, tapi dia lembaga keuangan, lembaga pembiayaan. Yang membedakan mungkin satu, kami BUMN. Tentunya orientasinya bukan melulu soal profit, tapi bagaimana kami
melaksanakan fungsi pemberdayaan sehingga bukan hanya orang perkotaan saja yang bisa maju, bukan hanya orang di desa pun yang mungkin Jawa sentris istilahnya, ataupun mungkin daerah yang Jawa Timur sentris, tapi juga secara menyeluruh secara nasional bisa mengakses inklusi keuangan, karena memang tugas kami bukan melulu soal profit seperti itu. Dan yang membedakan adalah sudah terbukti sudah secara nasional sudah banyak mengentaskan pengusaha ataupun pengusaha baru yang bisa naik level, bukan hanya di bidang pertanian, tapi juga di sektor ekonomi kreatif maupun di usaha yang sifatnya rumah tangga seperti itu. Model pemberdayaannya itu dengan permodalan tersebut atau memang ada hal lainnya? Kami melakukan pendampingan. Kalau yang untuk Mekar itu pendampingannya secara berkelompok, ada pertemuan secara mingguan. Nah, tentunya nanti setelah dari situ sudah bisa mulai usaha, sudah bisa lancar untuk omsetnya, kami akan mulai dampingi di sisi perbankan, karena memang ada kondisi adalah bank itu harus visible dalam hal ini. Kami bisa memberikan support untuk yang sudah punya usaha. Nah, kami juga selain itu kami juga sebagai penyalur KUR yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan Permenko yang berjalan di tahun ini seperti itu. Baik. Ada nggak produk yang lain yang berhubungan dengan UMKM selain Mekar? Kalau produk, tentunya kalau di BRI kami ada KUR mikro, ya, ada juga yang untuk yang sudah eksis komersial kami punya Kupedes serta Kupedes rakyat itu untuk permodalan. Dan yang paling utama adalah kami punya produk simpanan yang mungkin hampir semua orang tahu kami sebagai pengusaha Makassar, yaitu adalah Simpedes dan Britama. Dua produk ini punya keunggulan masing-masing. Kalau Simpedes mungkin lebih identik dengan ataupun mungkin lebih familiar di level mikro. Nah, kalau Britama mungkin lebih familiar untuk yang ada di perkotaan ataupun yang suka bertransaksi secara digital seperti itu. Oh, siap. Ini apa tuh namanya, kalau yang membedakan nih orang yang mau ngikut yang Mekar sama yang KUR ini apa? Nanti bukan soal dalam artian ini mau merintis ataupun yang ini sudah punya usaha, tapi dari sisi mungkin persyaratannya atau apa gitu. Tentunya kalau untuk KUR ini yang membedakan, tentunya KUR ini punya subsidi. Yang membedakan utama subsidi dari pemerintah, dan itu tentunya berjalan sesuai undang-undang. Ada syarat-syarat yang memang wajib dipenuhi karena ada subsidi di dalamnya. Nah, sedangkan Mekar di sini kondisinya lebih ke pemberdayaan istilahnya yang baru mulai usaha tentunya, dan mungkin belum kepikiran mau usaha apa, di situ kita bisa dampingi. Misalkan dia kondisinya anak yang baru lulus SMA ataupun mungkin putus sekolah, ataupun mungkin ibu-ibu yang suaminya sudah bekerja tapi kondisi yang ada menyebabkan dia harus berpikir lebih untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, itu juga fungsi pemberdayaannya di situ. Jadi menambahkan dan meningkatkan kesejahteraan yang sudah ada. Nah, sedangkan untuk KUR sendiri lebih ke orang yang sudah mulai punya usaha, kita bantu dengan permodalan lebih, bisa ada peningkatan atau kalau bahasa kerennya leveraging. Jadi dari mungkin modal utama mungkin hanya bisa omsetnya katakanlah mungkin hanya 10 juta, 50 juta, dengan adanya permintaan modal dia bisa meningkatkan, mungkin bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, karena kalau menunggu modalnya nambah dulu, tentunya momen yang ada ya misalkan seperti saat ini, misalkan kondisinya mendekati akhir tahun, biasanya ada peningkatan omset ataupun ada libur sekolah. Nah, kan libur sekolah ini kan mungkin bukan setiap bulan ya. Momen itu dengan ada tambahan permodalan tentunya bisa meningkatkan omset dan ujungnya meningkatkan laba dan modal sendiri di kedepannya. Oh iya. Saya punya keyakinan akan ada perbedaan limit nih. Ya. Kalau yang Mekar berapa limitnya? Kalau Mekar sampai dengan 10 juta.
tentunya. Terus kalau untuk KUR itu sampai dengan 100 juta untuk yang mikro. Nah, sedangkan untuk yang kecil sampai dengan 500 juta. Seperti itu. Oh iya ya. Untuk secondnya. Apa nih yang dalam artian yang harus ada untuk mendapatkan itu? Dalam artian apa ada survei bahwa surplusnya harus sekian yang mengajukan atau kalau ketentuan untuk khusus? Ketentuan secara khususnya tentunya kalau yang mekar ini karena kami pemberdayaan secara kelompok ya, tentunya minimal ada 10 orang dulu ya, 10 orang kelompok ya, karena memang kelompok ini kan bisa sharing dan tentunya nah ini ada satu lagi nih yang menjadi ciri khas Mekar ini memang dikhususkan untuk, mohon maaf ini gender jadinya, untuk wanita perempuan ya. Jadi dan terbukti memang wanita dan perempuan ini kan memang mendapatkan khusus ya. Tentunya kalau kita sebagai seorang muslim, kita saja harus menghormati ibu sampai kelimanya baru ayah. Nah, itunya dari situ salah satu yang membuat kami ternyata perempuan ini punya peran di keluarga, maupun yang dari yang sudah punya keluarga ataupun yang belum punya keluarga. Dari disitulah Mekar ini diberdayakan untuk para wanita. Setelah itu untuk yang KUR, kalau KUR sendiri tentunya sudah punya usaha minimal 6 bulan. Di situ 6 bulan sudah punya berusaha, dia sudah tahu bagaimana usahanya ini. Mungkin masih ada sisi spekulasinya, tapi juga dari 6 bulan ini dia sudah tahu polanya usaha itu seperti apa. Seperti itu. Oh iya. Dalam artian kalau seandainya menggunakan Mekar itu orientasinya terhadap kaum hawa. Ya. Oh ya. Karena memang ibu ini penuh karena filosofi sekali. Dan memang ya intinya keluarga kan ada di, ya sebagian besar ya intinya ada di ibu, seperti itu. Ibu ada di rumah, mungkin bapak sebagai tulang punggung utama mungkin, tapi yang ada di rumah ibu, dan tentunya insya Allah dari situ bisa menggerakkan perekonomian secara bukan hanya dari ayah saja ya, dari ibu juga bisa menggerakkan, dan insya Allah dari situ memberikan spirit untuk di keluarga itu punya semangat untuk memulai usaha di situ. Oh siap. Terakhir, apa nih yang ingin disampaikan terhadap nasabah-nasabah dari BRI Pamekasan? Ya, tentunya harapan kami dengan adanya BRI di sini, kami bukan badan usaha baru yang ada di Pamekasan, yang ada di Madura. Insya Allah kami di sini untuk membantu ya sesuai dengan tagline kami, memberi makna Indonesia, melayani dengan setulus hati. Jadi kami bukan hanya untuk sektor tertentu, bukan hanya untuk golongan tertentu, tapi untuk seluruh masyarakat, khususnya kalau di sini ya di warga Pamekasan. Kami ada dari segmen ultra mikro ya, dari segmen mikro, segmen kecil hingga menengah, dan mungkin ada beberapa koperasi juga yang ada di Madura, ada yang di Pamekasan. Kami selalu ada, kami juga mungkin sebagai bank ataupun lembaga keuangan yang punya jaringan terbesar dan terluas yang ada di khususnya di Pamekasan. Ada ATM, ada agen briling kami, yang terbaru kami punya Brimo yang sanggup untuk mensupport Liga 1, dan kami pun juga sebagai bank satu-satunya di dunia yang punya satelit. Jadi insya Allah dengan itu semua untuk seluruh nasabah kami, untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Pamekasan, seperti itu. Oke, siap. Yang paling menarik ini tadi barusan yang saya dengar adalah bahwa BRI ini bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi BRI untuk semua kalangan, baik kalangan yang ultra mikro sampai yang menengah. Nah, ini yang sangat menarik. Jadinya kalian semuanya dari semua elemen masyarakat akan dirangkul oleh BRI. Itu saja dari saya, Said Mujid Tahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.